Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video pembelajaran geografi. Untuk materi hari ini kita akan mempelajari negara maju dan berkembang part pertama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat ya. Oke, ketemu lagi di pembelajaran geografi. Untuk hari ini kita akan memulai materi tentang kerjasama negara maju dan negara berkembang part pertama yang akan langsung disampaikan oleh saya, Mr. Rion Prianda. Materi ini disampaikan untuk siswa SMA kelas 12 di semester genap. Baik, untuk memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian pahami. Untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Nanti di saat pembelajaran kalian bersama guru kalian bisa membuat makalah tentang interaksi Indonesia dengan negara maju, negara berkembang dalam konteks pasar bebas yang dilengkapi dengan data berupa peta, tabel, grafik, ataupun diagram. Nah, kemudian untuk materi ini terbagi menjadi dua pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, di pertemuan pertama kedua ini kalian akan mempelajari tentang karakteristik negara maju, negara berkembang, indikator negara maju, negara berkembang, definisi dari negara maju, negara berkembang. Kalian bisa mengklasifikasikan persebaran negara maju, negara berkembang, menjelaskan faktor pendorong kerjasama antar negara, serta menjelaskan kerjasama ekonomi bilateral Indonesia dengan negara lain, serta kerjasama ekonomi multilateral Indonesia, konsep pasar bebas, dampak pasar bebas terhadap Indonesia, serta strategi pembangunan Indonesia untuk menjadi negara maju. Adapun tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran discovery learning ini dengan pendekatan saintifik tentunya kalian peserta didik kelas 12 di semester 2 ini dapat menganalisis, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, serta mengkomunikasikan di depan kelas mengenai analisis karakteristik negara maju, negara berkembang dalam konteks pasar bebas. Baik secara jujur, bertanggung jawab, percaya diri, pantang menyerah, responsif, proaktif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam pembelajaran. Oke, kita lihat di sini ada dua gambar yang berbeda. Yang satu menunjukkan tentang negara maju. Gambaran negara maju bisa kita lihat di sini ya. Lalu kemudian gambaran negara berkembang. Sebenarnya apa sih negara maju, negara berkembang? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa sih yang menjadi karakteristik negara maju dan negara berkembang ya. Kita lihat yang pertama adalah karakteristik negara berkembang terlebih dahulu ya. Yang pertama itu adalah menghasilkan barang-barang primer. Biasanya karakteristik negara berkembang itu yang pertama adalah memang barang-barang yang dihasilkan adalah barang-barang primer, barang-barang yang dikatakan penting dan juga untuk pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Misalnya ya, kalau di Indonesia sebagai negara berkembang, barang primer yang dihasilkan salah satunya apa? Yaitu beras ya, karena Indonesia adalah negara agraris ya, penghasil beras dan mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian sehingga barang primernya adalah beras. Lalu kemudian menghadapi tekanan penduduk, ini karakteristik negara berkembang. Di negara-negara berkembang kebanyakan seperti Indonesia, India, China itu adalah negara-negara yang saat ini masih menghadapi tekanan penduduk. Kenapa? Jumlah kelahiran ataupun angka kelahiran itu cukup tinggi. Ya, seperti itu. Artinya memang program pemerintah dalam menekan angka kelahiran itu masih belum berjalan secara efektif ya. Selain memang karena jumlah penduduknya yang banyak, lalu kemudian angka kelahirannya pun tinggi. Lalu kemudian yang ketiga adalah sumber daya alam belum banyak dikembangkan. Kita percaya, kita ketahui bahwasanya Indonesia adalah negara yang kaya akan sekali sumber daya alam. Akan tetapi belum banyak dikembangkan secara maksimal ataupun kalaupun dikembangkan masih belum ya 100% untuk kemudian memajukan negaranya. Artinya masih banyak kekurangan sana sini dalam pengembangan sumber daya alam yang ada. Lalu kemudian mempunyai penduduk yang ekonominya terbelakang. Maksudnya apa? Kalau kita lihat di materi pada saat kalian kelas 11 sudah dijelaskan dan digambarkan bagaimana negara Indonesia sebagai negara berkembang misalnya ataupun negara-negara berkembang lainnya. Di mana memang pendapatan per kapita setiap masyarakatnya masih di bawah
standar pendapatan per kapita dunia ataupun pendapatan per kapita di negaranya. Nah, hal ini masih menjadi PR bagi negara berkembang. Lalu kemudian kekurangan kapital ya kan memang karena memang kita ketahui pendapatan-pendapatan masyarakat yang ada di negara berkembang memang cenderung lebih banyak pada sektor usaha eh, mendasar ya seperti kemudian mereka bekerja di sektor agraris dan seterusnya. Lalu kemudian masih kurang dalam berorientasi pada perdagangan luar negeri ya itu karakteristik negara berkembang. Jadi negara berkembang masih memiliki banyak catatan untuk kemudian menjadi negara yang menuju negara maju. Oke, lantas bagaimana dengan karakteristik negara maju? Nah, kalau karakteristik negara maju ya, kalau kita ketahui misalnya ada Amerika, lalu kemudian Inggris, lalu kemudian Jepang ya. Karakteristik negara maju di 3 negara tersebut misalnya ataupun di beberapa negara maju lainnya. Yang pertama adalah penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang memang relatif tinggi. Bahkan bisa dikatakan tinggi ya, bukan lagi relatif tinggi. Kita ketahui ya, untuk teknologi maju itu banyak ditemukan baik di negara Amerika Serikat, Jepang apalagi ya dengan segala penguasaan teknologinya yang sangat canggih ya. Lalu kemudian angka pengangguran relatif rendah. Kenapa? Karena memang masyarakatnya produktif, masyarakatnya hampir semuanya bekerja. At least kalaupun mereka tidak bekerja secara perkantoran, mereka bisa membuat usaha sendiri. Mereka tetap produktif ya sehingga bisa dikatakan angka pengangguran relatif rendah untuk di negara maju. Lalu kemudian pendapatan per kapitanya berada pada kisaran yang tinggi tadi secara negaranya pun sudah relatif tinggi, secara global pun mereka pendapatan per kapita setiap masyarakatnya itu tinggi. Lalu kemudian perekonomiannya bertumbuh pada sektor industri dan jasa. Kalau tadi di negara berkembang kita bilang ya perekonomiannya kebanyakan pada sektor primer yaitu biasanya mayoritas di agraris ataupun pertanian. Sedangkan kalau di negara maju ya perekonomiannya lebih pada bertumbuh pada sektor industri dan juga jasa. Kita ketahui ya perusahaan-perusahaan industri ataupun kemudian industri-industri besar ya, industri-industri raksasa yang kita kenal itu banyak di negara-negara maju baik itu Amerika, Jepang dan seterusnya. Bagaimana dengan jasa? Tidak perlu ditanyakan lagi ya. Kalau kita ketahui jasa-jasa yang diberikan apakah itu lawyer, apakah itu kemudian pariwisata dan seterusnya sangat berkembang di negara maju bahkan melebihi sektor-sektor lainnya ya. Lalu kemudian memiliki banyak modal untuk pelaksanaan pembangunan dan ini adalah karakteristik negara maju. Mereka mempunyai banyak modal. Untuk apa? Untuk pelaksanaan pembangunan. Jadi mereka kalaupun berhutang mereka mungkin berhutangnya tidak terlalu besar. Berbeda dengan negara berkembang ketika ingin membangun ya negaranya dari sektor infrastruktur dan yang lainnya maka cenderung lebih banyak berhutang ya seperti itu. Oke. Nah, itu kalau tadi karakteristik. Bagaimana sih indikator negara maju, negara berkembang? Tadi ya kita ringkas ya bagaimana penentuan dari indikator negara maju, negara berkembang. Yang pertama adalah pendapatan nasional per kapitanya itu jelas berbeda ya. Lalu kemudian struktur mata pencaharian dari angkatan kerja juga berbeda ya karena tadi kita lihat mata pencaharian mayoritas banyak di sektor pertanian untuk negara berkembang sedangkan untuk negara maju itu banyak di sektor industri dan jasa. Produktivitas pertenaga kerjanya sangat tinggi untuk di negara maju, untuk di negara berkembang itu mayoritas masih didominasi oleh angkatan kerja itu sendiri. Lalu kemudian pembangunan energi per orang, ya penggunaan energi per orang itu jauh lebih efektif di negara maju karena mereka dibantu dengan teknologi, sedangkan di negara berkembang ketika mengerjakan pekerjaan satu ataupun dua itu bisa dibantu oleh banyak orang. Ya kenapa? Karena teknologinya belum memadai. Lalu kemudian fasilitas transportasi dan komunikasi ya penemuan kecepatan 5G ya lalu kemudian dari mulai 3G deh, dari mulai 3G, 4G, 5G ya, itu memang lebih banyak ditemukan di negara-negara maju ya ketimbang di negara berkembang. Dan bagaimana fasilitas transportasi tidak bisa dipungkiri ya, kalau di negara maju justru ya kalau di negara maju mereka sangat memanfaatkan yang namanya sarana transportasi umum. Kenapa? Karena sarana transportasi umum mereka pertama sudah canggih, yang kedua nyaman, yang ketiga kemudian itu bisa lebih efektif, lebih efisien dalam penggunaan waktu ketika mereka harus berangkat ke tempat bekerja ataupun dan seterusnya ya. Berbeda dengan negara-negara berkembang ya, macet di mana-mana karena apa? Karena masyarakatnya lebih mengedepankan gengsi untuk kemudian memiliki kendaraan pribadi dan seterusnya. Dan lalu juga kemudian penduduk melek huruf. Nah, penduduk melek huruf ini kalau di negara maju kita ketahui mereka memang gemar membaca, lalu kemudian mereka juga sangat tinggi dalam budaya literasinya. Berbeda sekali dengan negara berkembang yang budaya literasinya masih sangat rendah sehingga
bisa dikatakan penduduk melek hurufnya itu masih sangat rendah dibandingkan dengan negara maju. Nah, definisi negara maju, negara berkembang ya. Kalau tadi kita sudah lihat bagaimana karakteristik, lalu kemudian kita indikatorkan ya beberapa indikator tadi penekanan untuk membedakan negara maju, negara berkembang. Kita lihat sekarang adalah definisinya. Nah, definisi negara maju, negara berkembang ya. Apa sih negara berkembang? Apa sih negara maju? Nah, negara berkembang ya. Kalau negara maju jelas ya menurut The Blitz dan Wheeler ya, negara maju adalah suatu negara industrialisasi dan urbanisasinya sudah lanjut serta menikmati standar hidup material yang tinggi seperti negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, ya, Jepang, Australia dan New Zealand, ya. Lalu kemudian negara maju adalah negara yang pendapatannya tinggi, ya, infrastrukturnya relatif maju dan perkembangan manusia tinggi, negara menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui pemerataan kemajuan teknologi dan juga ekonomi, ya. Nah, ini dari sumber buku Erlangga ya. Nah, untuk negara berkembang itu sendiri ya, definisinya bisa dikatakan agak terbalik dengan negara maju ya. Kalau negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang, jadi belum maju ya. Menurut Harvey Leibenstein ya, negara berkembang adalah suatu negara yang sumber ekonomi, penduduk, teknologi serta sebagainya dapat berubah tetapi pendapatan per kapitanya masih agak stabil ya, artinya belum stabil, belum ajek banget seperti itu. Lalu bagaimana persebaran negara maju, negara berkembang? Oke, sekarang kita lihat secara benua atau secara perbenua ya, negara maju. Negara maju dari benua Asia ya, ini dikategorikan mungkin secara apa ya, kalau saya katakan secara sisi perekonomiannya serta kemudian pemanfaatan teknologi dan seterusnya. Itu ada negara Israel, lalu kemudian Jepang, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong dan Taiwan. Untuk di Eropa sendiri ada Andorra, Austria, ya, Belanda, Belgia, Siprus, Denmark, ya, Prancis, Jerman, Hungary, ya, Islandia, Norwegia, Spanyol, Swedia, Swiss, Britania Raya, Vatikan dan seterusnya. Bagaimana dengan Amerika? Jelas adalah Amerika Serikat dan juga Amerika Serikat dan juga Kanada. Dan untuk Afrika sendiri berdasarkan laporan terkini tidak ada satupun negara maju di benua Afrika ya. Dahulunya mungkin ada negara Libya namun merupakan negara maju, namun setelah ada gejolak politik di sana negara Libya tidak dimasukkan lagi dalam daftar negara maju ya. Lalu kemudian untuk kawasan benua Australia dan Oceania jelas itu adalah Australia dan juga Selandia Baru. Nah, ini persebaran negara maju berdasarkan apa? Lebih didasari oleh pergerakan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi di negara tersebut ya. Seperti itu. Nah, bagaimana persebaran negara berkembang? Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari semua benua itu hampir semua benua ada ya untuk negara berkembang ya. Kita bisa lihat dari benua Asia ada Afghanistan, Saudi Arabia, ya Bangladesh, Brunei, Philippines, India, Indonesia ya. Lalu kemudian negara-negara lain Kamboja, Vietnam ya. China pun masih masuk dalam negara berkembang ya. Walaupun sekarang China sangat kuat mendominasi dalam sisi perekonomian dunia, tapi China masih dikategorikan sebagai negara berkembang ya. Oke, kemudian ada Eropa, ada Albania, ya, lalu kemudian ada Belarus, Bulgaria, Kroasia, Kosovo, ya, Polandia dan seterusnya. Lalu kemudian di Amerika ada banyak sekali ya, ada Dominica Republic, ya, lalu kemudian ada Haiti, Honduras, Jamaika, Costa Rica, Meksiko, ya, lalu Kolombia, Paraguay, Peru, ya, Venezuela, ya, Suriname dan Uruguay dan seterusnya. Lalu di Afrika sendiri kita lihat ya negara-negara berkembang seperti Mesir, Libya, ya, Tunisia, Sudan, ya, lalu kemudian ada Kongo, ya, lalu ada Ghana, ya, ada Madagaskar, ya, lalu kemudian ada Afrika Selatan dan seterusnya. Di Australia dan Oceania-nya ada banyak negara ya yang juga dikategorikan sebagai negara berkembang, ya, ada Kepulauan Solomon, Tonga, ya, lalu kemudian ada Tuvalu dan juga Vanuatu, ya, dan seterusnya. Oke, nah apa sih yang menjadi faktor pendorong ya kalau kita tuh sudah melihat ini negara-negara maju kawasannya di mana saja lalu kemudian mereka bagaimana ya kedekatan dan seterusnya, kita lihat bagaimana faktor pendorong kerjasama antar negara. Nah, yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam itu menjadi faktor yang mendorong kenapa setiap negara ingin bekerja sama.
perbedaan sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam mineral, kaya akan sumber daya kelautan, ya, sumber-sumber daya alam tersebut. Lalu kemudian mungkin di negara-negara lain tidak seperti itu. Tapi kemudian ada perbedaan iklim dan kesuburan tanah yang juga bisa mempengaruhi jenis tanaman yang ditanamkan, lalu kemudian bisa digunakan, diberdayakan, dimanfaatkan oleh manusia. Nah, hal itulah yang menyebabkan tiap negara memiliki keunggulan, memiliki kekurangan, lalu kemudian mereka berusaha untuk bekerja sama. Lalu perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagaimana sumber daya alam tadi yang tersedia, lalu kemudian perbedaan iklim dan kesuburan tanah, teknologi menjadikan semuanya lebih baik. Ya, akhirnya apa? Ada kerjasama Indonesia dengan negara Jepang misalnya, Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan misalnya, lalu kemudian Indonesia bekerja sama dengan negara Amerika dan seterusnya. Berikutnya lagi adalah perbedaan ideologi. Nah ya, yang mendorong kerjasama antar negara justru bisa jadi karena ada perbedaan ideologi. Kenapa? Karena ingin belajar, sama-sama ingin belajar mana yang lebih baik, mana yang bisa diambil kebaikannya dari ideologi di setiap negara. Lalu kemudian terbatasnya kemampuan negara dalam memproduksi barang dan jasa. Tadi saya sudah katakan di awal, bisa jadi negara ini kaya akan beras, tapi kemudian negara ini minim dalam teknologi pengolahan hasil pertanian, misalnya tidak ada industri alat berat ataupun kemudian traktor dan seterusnya yang itu bisa membantu dalam proses pertanian. Nah, itu bekerja sama dengan negara maju yang kemudian dia mampu membuat, ya, mencipta lalu kemudian menjualkan produknya, ya, dalam hal ini adalah teknologi alat berat untuk kemajuan pertanian. Lalu kemudian tuntutan era globalisasi jelas membuka semua ruang bahwasanya setiap negara itu memiliki kesempatan untuk kemudian menjualkan apa yang menjadi keunggulan di negaranya, lalu kemudian atau bisa membeli ataupun memanfaatkan keunggulan dari negara lain, ya, selama kerjasama tersebut saling menguntungkan. Lalu kemudian keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, itu faktor pendorong kerjasama antar negara. Lalu kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan, ya. Nah, kalau tadi itu adalah general, sangat general. Kenapa sebuah negara itu terdorong untuk bekerja sama dengan negara lain. Nah, berikutnya adalah kerjasama antar negara yang diakibatkan ada kesamaan, ada rasa bahwasanya oh kita sama, ya, kita senasib sepenanggungan. Nah, kira-kira karena apa? Pertama adalah kesamaan sumber daya alam. Misalnya negara-negara ASEAN itu memang cenderung negara-negara yang eh, mayoritas didominasi oleh sektor agraris, ya, masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani. Maka Asia Tenggara itu adalah negara penghasil beras yang kemudian bisa memenuhi kebutuhan tidak hanya untuk negaranya tapi untuk kemudian negara-negara di sekitar negara tetangganya dan seterusnya, ya. Nah, itu ada kesamaan sumber daya alam. Lalu kemudian adalah kesamaan keadaan wilayah. Biasanya adalah negara-negara yang memiliki iklim yang sama, lalu kemudian negara-negara yang memiliki karakteristik lahan yang sama, lalu kemudian melakukan kerjasama. Lalu kemudian kesamaan agama, ya, ini biasanya dipengaruhi oleh ideologi ataupun kemudian agama itu sendiri, ya. Lalu kemudian ada juga kesamaan ideologi. Nah, negara-negara ini contohnya kalau di Indonesia sendiri kita masuk dalam negara yang memiliki kesamaan dengan negara-negara di sekitar kita. Baik itu ke Brunei, ke Malaysia, ke Filipina, ke Thailand, ya, dan Singapura dan seterusnya. Kita bergabung dalam ASEAN, ya. Seperti itu. Nah, tujuan kerjasama ekonomi antar negara. Tidak mungkin ketika suatu negara kemudian bekerja sama tidak memiliki tujuan, pastinya memiliki tujuan. Salah satunya adalah dari sisi sektor ekonomi. Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah meningkatkan ekspor impor. Nah, ketika negara tersebut melakukan kerjasama, biasanya ada peningkatan dari sisi ekspor impor antar negara tersebut. Lalu kemudian mempercepat pembangunan nasional. Ya, ketika negara tersebut mengkampanyekan ataupun kemudian mengikhtiarkan untuk pembangunan nasional dengan adanya kerjasama ekonomi antar negara, maka itu akan mempercepat pembangunannya. Membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, ya. Kenapa? Karena tadi kalau negaranya kemudian hanya memproduksi ataupun kemudian menghasilkan hanya untuk negaranya saja kebutuhannya, mungkin selesai. Tapi kemudian kalau dia bisa menjual kepada negara lain ataupun kemudian bisa bekerja sama dengan negara lain dari sisi ekonomi, itu sangat menguntungkan, ya. Lalu kemudian mempererat jalinan persahabatan antar negara, jelas, ya, ketika negara itu saling bekerja sama untuk kemudian dari sektor ekonomi, biasanya negara tersebut memiliki kedekatan yang lebih erat, ya. Lalu kemudian memelihara perdamaian dunia karena
tidak harus berperang, tapi kemudian kita bisa melakukan proses kerjasama untuk menjadikan negara kita kuat satu sama lain, lalu kemudian saling melengkapi ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tujuan kerjasama antar negara di bidang ekonomi ini jelas adalah memperluas daerah pemasaran, mendorong produktivitas produksi dalam negeri, ya mencukupi kebutuhan dalam negeri, mempererat pertumbuhan ekonomi, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi, serta mendukung terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Ya. Nah, macam-macam kerjasama multilateral yang dilakukan Indonesia. Ada apa saja sih? Nah, di Indonesia ini kita bekerja sama dengan beberapa negara dalam bentuk kerjasama yang berbeda-beda. Ada yang hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara yang masuk dalam PBB, ya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu kemudian ada hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara yang ada di Asia Tenggara, atau yang dikenal dengan ASEAN. Lalu kemudian ada hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara UNWTO, lalu kemudian hubungan internasional Indonesia dengan Organisasi Konferensi Islam atau OKI, ya negara-negara yang mayoritas penduduknya sebagai negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ya ataupun Muslim. Lalu kemudian kerjasama penanganan masalah terorisme, kejahatan lintas antar negara, antar Indonesia, Malaysia, Singapura, misalnya dengan melibatkan kepolisian ketiga negara tersebut ketika terjadi kasus ataupun penanganan kriminal yang harus melibatkan ketiga negara. Nah, itu untuk materi yang sudah disampaikan di pembelajaran pertama. Selanjutnya, yaitu kita melakukan evaluasi pembelajaran pertama. Di layar kalian sudah muncul barcode, silahkan kalian scan, di mana kalian akan terhubung pada Google Form untuk mengerjakan tugas harian ataupun latihan soal yang sudah disediakan. Silahkan di-scan ya untuk evaluasi pembelajaran pertamanya. Oke, jika sudah selesai, kalian bisa melanjutkan dengan menjawab pertanyaan esai, menuliskan jawaban kalian di kolom komentar YouTube, ya. Soalnya adalah jelaskan apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia dalam pembentukan organisasi ASEAN. Oke, tentu kalian punya pengetahuan itu ya, ataupun kalian bisa baca-baca literasi lagi ya tentang peran Indonesia dalam pembentukan organisasi ASEAN. Oke, thank you so much for everyone. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, tetap bahagia, dan sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.